Dekapan Cinta bab 79 by Shadilai episode Pria Tampan Bikin Emosi. Levi mulai geram dengan ucapan Tama yang merasa lebih berhak atas kita. Ia pun mulai kesal. Kau tak akan aku biarkan mendapatkan kita juga. Dia adalah milikku dan selamanya akan menjadi milikku. Kita hanya akan menjadi Nyonya Levi Randika Erim. Lalu, Hana mau kau apakan, hah? Dasar. Akan aku hajar kau ya, ucap Devan sangat marah mendengar penuturan Levi. Aku tak akan tinggal diam. Aku yang akan menikahi kita. Kau tunggu saja ya, itu akan terjadi, ucap Devan penuh penekanan. Selang 1 jam, Gita baru sadar. Ia merasa kesal kepada 2 orang pria yang ada di hadapannya itu. Bukannya hidupnya tenang setelah pergi dari kota, justru ia dibuat pusing oleh kedatangan 2 pria itu. Kita tak tahu apa mau kedua pria yang sedang menatap dirinya itu. Kamu sudah sadar sayang, ucap Levi lembut. Jawab Gita datar. Kenapa hanya saja sayang, tanya Levi. Gi, kamu baik-baik aja kan? Tanya Devan. Ya, jawabnya malas. Kalian ngapain masih ada di sini? Tanya Gita. Lebih baik kalian keluar dari kamarku, perintahnya. Aku malas melihat wajah kalian berdua. Biarkan aku sendiri. Aku ingin tenang tanpa kalian, ucapnya lagi. Levi dan Devan akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana, walaupun sebenarnya enggan. Meninggalkan Gita berdua saja bersama dengan Tama. Mereka khawatir Tama mengambil kesempatan untuk mendapatkan Gita. Yes, aku tidak disuruh keluar, ucapnya sambil menatap mereka berdua. Namun tak disangka, Gita juga menyuruh Tama keluar dari sana. Hah? Kenapa aku juga, Gi? Kan aku gak salah apa-apa, ucapnya tak terima. Keluarlah, aku ingin sendiri. Kau dengarkan ucapanku tadi, ucap Gita. Sedangkan Levi dan Devan pun merasa senang. Mereka memberikan senyuman membunuh kepada Tama. Apa kalian lihat-lihat? Aku tahu kalian pasti senang kan, ucap Tama. Levi menunggu di ruang tamu, sedangkan Devan di dekat kamar kita. Tama juga gak jauh dari ruang tamu. Nenek hanya menggelengkan kepalanya karena melihat 3 pria tampan sedang menunggu cucunya. Apakah cucuku sangat menarik hati mereka? Nenek pun melangkah menuju kamar kita. Ketiga pria itu melihat ke arah nenek dengan tatapan heran. Namun nenek tak memperdulikan mereka bertiga. Anak zaman sekarang memang gak punya sopan santun, gumamnya. Bertamu ke rumah orang, tak tahu waktu. Kita melihat ke arah pintu terbuka. Oh, ternyata nenek, ucapnya. Bagaimana keadaanmu? Apakah sudah baikan? Kalau belum, ayo kita berobat saja ke klinik, ucap nenek. Aku gak apa-apa, Nek. Hanya saja aku pusing melihat tingkah mereka. Bisa-bisanya kau mengenal mereka. Untung saja tampan. Kalau tidak, sudah aku usir, ucap neneknya tersenyum. Kenal mereka di mana sih? Sepertinya mereka tergila-gila padamu. Hah, entahlah, Nek. Apa maksud mereka itu? Kenapa mereka bisa sampai kemari? Devan itu adalah temanku saat sekolah. Ia kakak tingkatku dan aku kenal baik dengannya. Dan kalau ada perlu pertolongan, aku selalu minta bantuan padanya. Dia tak pernah menolak sekalipun permintaan kita, Nek. Berarti dia orangnya baik dong sayang. Ya, dia memang baik dari dulu sama kita, Nek. Nah, kalau pria yang baru datang itu siapa?
Dia itu sebenarnya adalah bos kita, Nek. Kita selama ini bekerja di perusahaan miliknya. Jadi dia adalah bosmu, sayang. Tapi kok bukan seperti bos ya? Tadi dia bilang pada nenek bahwa dia adalah kekasihmu. Apa dia bilang begitu pada nenek? Iya. Tidak, Nek. Aku bukanlah kekasihnya lagi. Tadinya aku memang ada hubungan dengannya. Tapi sekarang ini sudah putus. Kami tak ada hubungan apapun sekarang. Lalu kenapa dia kemari kalau begitu? Berarti dia masih mengharapkan kamu, sayang. Nek, tidak ada lagi harapan untuk dia ataupun untukku. Kenapa begitu, sayang? Berilah dia kesempatan lagi. Sepertinya dia sangat sayang dan peduli padamu. Buktinya sampai nyusul kamu kemari. Devan juga peduli sama Gita, Nek. Ya juga ya. Lalu bagaimana dengan mereka berdua itu? Kalau tidak, kamu balikan saja padanya. Kalau masih suka. Tidak bisa, Nek. Karena dia sudah menikah. Ucap Gita berkaca-kaca. Apa? Jadi dia sudah menikah? Lalu untuk apa dia masih menemuimu di sini? Nenek tak akan izinkan kamu berhubungan dengannya lagi. Tak lama Gita muntah-muntah lagi. Ia terpaksa keluar kamarnya, menuju kamar mandi. Levi segera mengejar Gita, begitupun dengan Devan dan Tama. Nenek melarang mereka melihat Gita ke kamar mandi. Hei, kalian mau kemana, para pria tampan? Kalian di sini saja. Jangan ada yang melihat Gita. Nenek saja, ucapnya agak kesal. Ini gara-gara kamu datang kemari, ujar Devan menunjuk Levi. Apa? Salahku, ucap Levi mencari pembelaan. Kau perlu tahu ya, kemarin saat kau tak ada di sini, nenek bersikap ramah dan baik padaku, ucap Devan. Betul kan, Tama? Tanya Devan pada Tama tanpa sadar. Tama pun tanpa sadar menjawabnya. Ya, betul itu. Baru hari ini aku lihat nenek marah begini. Bagus, Tama. Kau adalah temanku, ucap Devan. Kenapa aku membela dia ya? Kalian perlu tahu ya, aku ini adalah kekasihnya. Tidak ada yang boleh memiliki kita selain aku, ucap Levi. Mimpi saja sana. Nenek tak akan mengizinkan kamu memilikinya, ucap Tama. Apa yang sedang kalian ributkan ini, Bikin pusing saja. Sudah, kalian pergi saja sana, usir nenek pada mereka. Nek, kalau aku pergi kemana aku harus tinggal, ucap Levi. Iya, Nek, aku mau tinggal di mana juga, ucap Devan. Terserah mau kemana juga, ucap nenek gusar. Hahaha, rasain lu. Baru tahu rasa diusir. Levi dan Devan menatap Tama dengan geram. Akhirnya mereka kembali ke mobilnya masing-masing untuk menunggu perkembangan Gita. Nenek yang melihat dari rumah tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi pria tampan itu. Andai saja aku masih muda, aku juga mau, ucap nenek berceloteh tak jelas. Cucuku beruntung sekali, namun mereka tak ada yang mau mengalah. Pria itu sepertinya memang mencintai cucuku, tapi sudah menikah. Pagi hari menjelang, mereka berdua masih di mobilnya masing-masing. Kasihan juga mereka, tidak makan dari kemarin. Aku akan masak saja, ucap nenek. Tak lama Tama datang. Nek, masak apa? Banyak sekali masaknya. Iya, kan kita banyak orang di rumah. Nek, kan cuma berdua saja di rumah ini. Nenek dan Gita dan aku, ucap Tama. Kau tak lihat dua pria di sana dan satu sopir bosnya kita itu. Kasihan mereka belum makan, ucap nenek. Biarkan saja, Nek, mereka kan sudah dewasa. Jangan begitu, Nak. Bagaimanapun mereka adalah tamu kita, datang dari jauh. Jangan buat mereka merasa tak nyaman, ucap nenek. Ya, baiklah, Nek. Aku bantu ya, Nek, masaknya. Bersambung.
Tunggu kisah selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Thanks for watching.